Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita adalah kalkulus 4 ya, pertemuan ke-8 hari Kamis tanggal 6 Mei 2021. Pokok bahasan kita adalah contoh soal persamaan diferensial linear non homogen ya. Di sini ada contoh soal, tentukan jawab umum dari persamaan diferensial non homogen di bawah ini ya. Nah, dari soal ini kita berarti menggunakan bentuknya seperti ini ya. Setelah kita masukkan rumusnya, nanti kita akan melihat apakah hasilnya sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0 ya. Dari angka di atas ya, nanti kita akan masukkan ke sini, akan kita dapatkan A1 nya berapa, B1 berapa, C1 berapa. Lalu yang ini nanti akan kita dapatkan A2 nya berapa, B2 nya berapa, C2 nya berapa. Lalu kita masukkan ke rumus ini ya. Nah, kita dapatkan bahwa hasilnya 2, jadi dia tidak sama dengan 0 ya. Maka kita gunakan rumus penyelesaiannya dengan cara satu, yaitu dengan pemisalan U sama dengan ini, V sama dengan ini ya. Nah, di pertemuan ke-6 saya sudah menjelaskan bahwa rumusnya DY sama dengan ini, DX sama dengan ini. Jadi kita langsung masuk rumus saja ya, dengan angka-angka yang diketahui tadi, bahwa didapat DY sama dengan setengah DV min DU. Ini juga di angka-angkanya dimasukkan, maka kita dapat DX sama dengan setengah DV ditambah DU ya. Di sini ada min, di sini di dalam ada min, maka min kali min jadi plus ya. Ini plus. Nah, kemudian kita masukkan ke soal ya. Ini kita misalkan U, ini adalah DX-nya ya, ini tadi DX-nya ya. Ini DX-nya segini, D-nya segini ya. Masukkan ke sini DX, lalu ini adalah V, kemudian D-nya ini sama dengan 0 ya. Nah, ini U ini kita kalikan ke dalam, dapatnya ini ya, ini kali ini dapatnya ini, kemudian ini kali ini dapatnya ini kali ini dapatnya ini sama dengan 0. Nah, ini karena setengah semua, kalau kita kalikan 2 maka setengahnya hilang ya. Jadi UDV ditambah UDU ditambah UDV min UDU sama dengan 0. Nah, kemudian DU, ini ada DU ya, ini ada DU, DU nya kita dekatkan nih, DU sama DU. Kemudian DV nya ini, DV pindahkan ke sini, ini juga sama, kita tulis di sini sama, sehingga ini bisa kita keluarkan DU nya, ini kita keluarkan DV nya. Nah, sehingga kita dapatlah menjadi soal baru ya, U min V DU ditambah U plus V DV sama dengan 0, sehingga persamaan ini sudah menjadi homogen tetapi dalam U dan V ya. Nah, untuk menyelesaikan ini maka kita gunakan variabel yang dapat dipisahkan dengan memisalkan ya, U sama dengan V kali Z, maka DU nya berarti V dz ditambah Z dV ya. Nah, kita substitusikan ke sini, U adalah V kali Z ya, DU nya tadi V dz ditambah Z dV ini kan ya, masukkan ke sini, kemudian U V kali Z, ini V, ini dV sama dengan 0. Lalu kita kalikan ke dalam, ini kali ini dapatnya ini kali ini dapatnya ini ya, lalu ini kali ini dapatnya ini, kemudian ini kali ini dapatnya ini ya, ini kali ini dapatnya ini, kemudian ini kali ini dapatnya ini sama dengan ya. Nah, kemudian yang DZ, ini DZ, ini DZ kita dekatkan, ini tulis di sini, ini pindahkan ke sini ya. Kemudian ini tulis di sini DV sama DV, kemudian ini sama ini habis ya, min PZ sama dengan min PZ dan min PZ DV plus PZ DV habis ini ya, tinggal ini PDV. Nah, masukkan ke sini. Lalu dari sini kita bisa keluarkan ya, sehingga kita pisahkan Z ini keluarkan V kuadrat DZ, jadi tinggal Z min 1, ini keluarkan V dV ya, jadi tinggal Z kuadrat plus 1 sama dengan itu sama dengan 0. Nah, ini adalah merupakan variabel yang dapat dipisahkan, sehingga kita memisahkan antara Z dengan dV. Lalu kita pasang tanda integral ya. Z min 1 dz tulis di atas, yang ini tulis di bawah ya, plus, lalu yang ini tulis di atas dv, yang ini tulis di bawah ya, sama dengan 0. Kemudian ini kita selesaikan, buka kurungnya, Z kali dz per ini adalah Z dz per ini ya, min, tulis min 1 kali dz per ini, kemudian 1 kali dz kan dz per ini ya, plus ini habis, jadi tinggal dv per t sama dengan 0. Paham ya sampai di sini? Sekarang saya jelaskan satu persatu. A sama dengan integral Z dz. Nah, bentuknya kalau seperti ini di pertemuan kelima saya sudah jelaskan bahwa ini kita misalkan P ya. Nah, kalau di pertemuan kelima saya misalkan U dan V. Nah, supaya kita tidak bingung dengan U dan V di yang sebelah atas tadi, maka ini
misalkan P saja ya. Jadi ini boleh P, boleh K, boleh L dan seterusnya ya. Jadi P sama dengan Z kuadrat plus 1, maka turunannya adalah DP 2Z DZ, turunan 1 0 ya. Jadi kalau mau cari Z DZ seperti soal ini, maka ini berarti dibagi 2 atau setengah DP. Kita masukkan rumusnya ya, Z DZ setengah DP per P ya. Ini kan tadi P setengah, jadi DP per P sama dengan setengah ln P atau setengah ln Z kuadrat plus 1 ya, masukkan. Paham ya sampai sini? Nah, lalu yang B DZ per Z ini. Nah, kalau di sini tidak ada apa-apa, kalau ini kan ada Z DZ, maka cara menyelesaikannya di bawah kita misalkan. Tapi kalau di sini tidak ada Z, langsung DZ saja, DZ per apa, maka kita lihat rumus ya, rumus apa yang harus kita gunakan. Nah, kebetulan rumus yang kita gunakan seperti ini, jadi bentuknya seperti ini ya. Rumusnya kan macam-macam, kita lihat yang sama dengan ini. Kita lihat bentuknya ini DU per U kuadrat plus A kuadrat sama dengan 1 A akes tangan U per A. Rumus ini ada di kalkulus 1 ya, pelajaran integral. Rumusnya macam-macam ya. Jadi di bawah ini kita misalkan U kuadrat sama dengan Z kuadrat, maka U nya sama dengan Z. Ini A kuadrat sama dengan 1, maka A nya sama dengan 1 ya. Langsung kita masukkan rumusnya, ini masukkan saja, ini A nya berapa ya, I nya berapa, A nya berapa. Ini hasilnya adalah akes tangan Z. Paham ya? Nah, kemudian integral dV per V sama dengan ln V ya. Nah, kemudian ini kita masukkan ya. Nah, ini setengah ln Z kuadrat tadi kan hasilnya, ini akes tangan Z, ini ln V sama dengan C. Nah, karena di sini ada setengah, di sini saya kali 2, maka ini jadi habis setengahnya ln Z kuadrat ini jadi 2, ini 2. Ini harusnya 2C1 ya. Ini artinya sama dengan C besar, boleh tulis ini. Nah, ini saya tulis di depan ya, ini kemudian ini tulis, kemudian baru ini sama dengan C. Nah, maka C sama dengan, nah ini tidak boleh, kalau belum tidak boleh ditaruh di luar, di depan, dia harus di dalam, menjadi pangkat ya, 2 ini menjadi pangkat. Jadi ln V kuadrat, nah plus ini dalam ln jadi kali ya, jadi Z kuadrat plus 1, ini 2 akes tangan Z. Nah, kita misalkan tadi kan U sama dengan Z kali V ya, maka kalau Z berarti U plus V ya. Nah, yang ada Z ini kita masukkan, ini kan Z kuadrat berarti kuadrat plus T kuadrat tambah 1 ya, min 2 plus ini Z nya U plus V ya. Masukkan ini kali ke dalam, berarti ln V kuadrat U kuadrat plus T kuadrat, ini kali ini berarti ln V kuadrat ini ya. Nah, sehingga hasilnya nanti ya, ini sama ini habis kan, jadi tinggal C ln U kuadrat plus V kuadrat, ini saya masukin lagi ke dalam ya, ln nya dikeluarin, jadi ini masukkan ke dalam ya, ini 2 akes tangan U per V ya. Maka dikembalikan ke bentuk semula ya, sehingga hasilnya ln, jadi U nya tadi, U nya sama V nya itu diganti ya dengan pemisahan kita sebelumnya tadi. Nah, ini kan ini tadi U, ini tadi V ya. Nah, ini U, ini V, nah dimasukkan di terakhir sekalinya ya, di terakhir sekalinya. C sama dengan ln ini kuadrat ditambah ini kuadrat, ini 2 akes tangan ini U per V ya. Nah, demikianlah penjelasan saya untuk pertemuan ke-8 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.